bulan dan 15 hari. Kasus tempat jin buang anak, Edi Mulyadi divonis penjara 7 bulan 15 hari. Kasus jin buang anak masuk babak akhir. Majelis Hakim memvonis Edi Mulyadi dengan hukuman penjara 7 bulan 15 hari. Edi Mulyadi dinyatakan bersalah menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Edi Mulyadi dinyatakan bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Yang kedua adalah alhamdulillah kami selaku penasehat hukum benar-benar berjuang untuk Edi Mulyadi, dan ternyata Allah tidak menutup mata. Allah membukakan dan melembutkan hati para hakim sehingga kemudian memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dan di dalam putusan itu memang dalam pembelaan kami sudah mematahkan unsur-unsur dari pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, yaitu pasal 14 ayat 1, dan di situ kami sepakat dengan hakim bahwa memang tidak terpenuhi unsur menimbulkan keonaran. Itu yang kami kejar, dan alhamdulillah kami juga sepakat bahwa memang ya masuk dalam potensi akan menimbulkan keonaran. Saya kira sepakat juga dengan Bang Yani bahwa nanti akan kita coba uji ya Bang ya. Jadi putusan ini diterima Pak? Terima. Insya Allah kami menerima. Dan dalam waktu dekat berarti Bang Edi akan segera keluar. Hari ini. Ini juga itu saya kira kita akan mengurus secara administratifnya, dan hari ini tidak ada sesuatu apapun hal ikhwal yang bisa menghalangi Bang Edi untuk keluar dari rumah tahanan yang ada sekarang ini. Saya kira nanti sore kita bisa sudah bertemu dalam Edi Mulyadi dalam status yang berbeda. Sebelumnya Edi Mulyadi dituntut 4 tahun penjara. Jaksa penuntut umum meyakini Edi Mulyadi bersalah melakukan keonaran di kalangan masyarakat. Jaksa mengungkap hal yang memberatkan tuntutan adalah perbuatan Edi secara konsisten terus-menerus membuat konten di kanal YouTube-nya yang membuat berita bohong. Jaksa mengatakan, istilah-istilah yang dilontarkan Edi terkait Provinsi Kalimantan memuat tentang jin buang anak, genderuwo, hingga kuntilanak. Istilah itu, kata jaksa, telah merendahkan dan memperburuk citra Kalimantan di mata masyarakat Indonesia maupun dunia. Tak hanya itu, kata jaksa, opini-opini yang dilontarkan Edi tentang oligarki hanya sebatas dongeng belaka. Jaksa menyebut pernyataan Edi bukan merupakan produk jurnalistik.